Gua Talo. Di sini akan mempresentasikan mengenai kerajaan Gua Talo. Boleh kenalan dulu. Aku Jet dari absen 14. Aku Marika, absen 19. Sandra absen 30. Aku Kayla absen 15. Sekarang kita mulai aja dari Latar belakang. Nah, jadi topik pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Jadi Kerajaan Gua Talo merupakan salah satu kerajaan terbesar yang berpengaruh dan terletak di Sulawesi Selatan. Pada awalnya, Kerajaan Gua Talo ini terbagi menjadi dua, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Nah, di antara dua kerajaan ini tuh mereka seringkali bersaing satu sama lain. Nah, namun pada sekitar abad ke-16, Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo bersepakat untuk bergabung menjadi satu kerajaan bernama Kerajaan Gua Talo. Nah, pada saat ini, pada masa itu, para penguasa dan masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya Kerajaan Gua Talo menjadi pusat perdagangan, mulai banyak saudagar-saudagar yang beragama Islam datang untuk berdagang ke Kerajaan Gua Talo ini. Nah, lalu pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gua Talo memasuki masa Islamnya. Agama Islam bisa tersebar di Kerajaan Gua Talo melalui dakwah dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaipan yang berasal dari Minangkabau. Lalu penguasa Kerajaan Gua Talo pertama yang memeluk agama Islam adalah I Bangarangi Daeng Mandrapia dengan gelar Sultan Alauddin I. Lalu selang 2 tahun kemudian, seluruh rakyat Kerajaan Gua Talo sudah selesai diislamkan. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang permasalahan politik yang ada di Kesultanan Gua Talo. Jadi ini tuh ada 4 konteks konflik permasalahannya. Yang pertama itu konflik internal. Ada 2 permasalahan. Yang pertama persaingan kekuasaan. Jadi seperti kebanyakan kerajaan, Kesultanan Gua Talo ini bersaing antara bangsawan dan pihak anggota keluarga tentang tahta. Nah, ini tuh seringkali menimbulkan perpecahan dan ketegangan di dalam istana. Permasalahan yang kedua yaitu perbedaan pandangan antara pemimpin tradisional dengan pihak yang lebih progresif dalam perubahan, terutama dalam hal agama dan juga hubungan dengan kekuasaan asing. Nah, konteks konflik kedua ini tentang islamisasi dan pertentangan agama. Nah, ada 2 permasalahan. Yang pertama konversi ke Islam. Jadi, Raja Goa I Maharangi Daeng Mandrapia atau Sultan Alauddin ini memeluk agama Islam dan menjadikannya sebagai agama resmi di kerajaan. Nah, tapi hal itu tuh gak diterima baik sama orang-orang yang di sana, sehingga menimbulkan resistensi dari kelompok-kelompok yang masih berpegang teguh terhadap kepercayaan tradisional. Yang permasalahan kedua ada peran ulama, di mana ulama-ulama Islam di sana tuh mulai memainkan peran pentingnya dalam politik kerajaan, sehingga menimbulkan ketegangan bagi pemimpin tradisional yang tidak ingin kehilangan pengaruh mereka di masa itu. Nah, konteks konflik ketiga ini hubungan dengan kekuatan asing. Ada 2 permasalahan. Yang pertama, kolonialisme Belanda. Jadi Gua Talo ini menghadapi ekspansi kolonialisme Belanda, di mana mereka itu menjadi pusat perlawanan dominasi Belanda di masa itu. Nah, yang kedua ada Perang Makassar yang terjadi tahun 1666 sampai tahun 1669, di mana FOC ini bekerja sama dengan musuh lokalnya Gua Talo, yaitu Kesultanan Bone, dan mereka berhasil mengalahkan Gua Talo. Nah, Sultan Hasanuddin yang kita kenal sebagai ayam jantan dari timur ini memainkan peran penting dalam permasalahan ini. Nah, kekalahannya Gua Talo ini membuat penurunan kekuasaan bagi mereka dan juga peningkatan kontrol Belanda terhadap wilayah tersebut. Konteks
konflik yang terakhir yaitu aliansi dengan kerajaan tertentu. Jadi Gua Talau ini seringkali membentuk aliansi atau kerjasama dengan kerajaan-kerajaan tertentu untuk memperkuat posisi mereka. Nah, tapi aliansi ini tuh rentan untuk menimbulkan pengkhianatan dan juga loyalitas baru sehingga dapat menimbulkan konflik baru bagi mereka. Untuk selanjutnya ada kehidupan ekonomi dan perdagangan dan hubungan dengan kerajaan ini. Nah, karena kerajaan Gua Talau ini letaknya strategis di antara Malaka hingga Maluku, jadi banyak pedagang dari kawasan lain itu datang ke tempat situ. Nah, semakin lama itu akhirnya tuh Gua Talau itu memainkan peran penting di perdagangan Nusantara. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Gua Talau itu menjadi kerajaan maritim yang terbesar dan juga menjadi pusat di internasional. Nah, pada pedagang internasional yang datang itu seperti Portugis dan juga Inggris. Lalu kondisi dari keekonomian kerajaan Gua Talau ini semakin berkembang pesat karena aktivitas perdagangan yang dilakukan di sana. Nah, karena raja-rajanya itu pengen tetap perekonomian itu bagus, akhirnya itu mereka tuh menjalin dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kehidupan sosial budaya, di mana masyarakat di sana tuh masih mengendalikan norma. Nah, norma yang dipakai itu yang biasanya mereka anggap sakral seperti norma adat dan juga norma Islam. Untuk norma Islamnya itu disebut pangadakan. Nah, selain norma tersebut juga mereka tuh masih ada pelapisan sosial. Untuk misalnya kalangan atas dan kalangan bangsawan itu tuh disebutnya anak karung atau karaeng. Sedangkan untuk rakyat kebanyakannya itu disebut kemanadeka. Dan masyarakat lapisan bawah atau para hamba sahaya disebut golongan atas. Nah, mengingat kembali statusnya itu sebagai negara maritim, jadi kebudayaannya itu bercorak dengan maritim. Contohnya itu ada perahu pinisi. Nah, perahu ini itu tidak hanya berlayar di Nusantara, tetapi sampai ke mancanegara. Selanjutnya itu ada keruntuhan dari kerajaan Gua Talau. Sebenarnya keruntuhan kerajaan Gua Talau ini tuh merupakan peristiwa penting di dalam sejarah Sulawesi Selatan Indonesia. Nah, kerajaan ini tuh runtuh pada awal abad ke-19 setelah mengalami serangkaian peristiwa yang melemahkan kekuasaannya. Ada beberapa akumulasi. Yang ke-1 itu tuh ada konflik internal. Konflik internal tuh dari anggota kerajaannya sendiri dikarenakan adanya perebutan tahta atau kekuasaan. Nah, dari perebutan kekuasaan itu tuh menyebabkan ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan untuk bersatu menghadapi ancaman eksternal. Yang kedua itu tuh ada intervensi Belanda. Nah, Belanda itu menjadi salah satu faktor eksternal yang signifikan dalam keruntuhan kerajaan Gua Talau. Pada abad ke-17 sampai 18 Belanda itu telah melakukan penetrasi di wilayah Sulawesi Selatan dan berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah di daerah tersebut. Lalu melalui politik pecah belah dan intervensi militer, Belanda berhasil melemahkan kekuatan militer kerajaan Gua Talau. Nah, yang ketiga itu ada serangan dari luar. Ya, meskipun nggak secara terang-terangan dan secara besar-besaran langsung menyebabkan keruntuhan si serangan tersebut, itu tuh serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga seperti Bone dan Makassar, serta pengaruh Belanda secara bertahap melemahkan pertahanan dan kekuatan dari kekuasaannya kerajaan Gua Talau. Nah, akibatnya kerajaan ini tuh menjadi semakin rentan terhadap penaklukan. Dan yang terakhir itu ada perubahan dinasti dan pemberontakan. Pergantian dinasti di kerajaan Gua Talau dan pemberontakan dari dalam juga ikut melemahkan struktur kekuasaan kerajaan Gua Talau. Nah, perselisihan internal yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan melemahkan pertahanan dan stabilitas kerajaan.
Jadi sini aku bakal nyebutin beberapa peninggalan dari kerajaan Gua Talo. Nah, yang pertama itu ada Benteng Sombalko. Benteng Sombalko ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Gua Talo yang dibangun pada masa kepemimpinan Daeng Katantre Karaeng Tumaparisi Kalona yang dibangun pada tahun 1525 Masehi. Nah, selanjutnya ada Balalompoa. Balalompoa ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Gua Talo yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin yang dibangun pada tahun 1936 Masehi. Balalompoa ini berupa istana Raja Goa. Yang ketiga ada Masjid Tua Katangka. Masjid Tua Katangka ini dibangun pada masa kepemerintahan Sultan Alauddin I di tahun 1603 Masehi yang terdaftar sebagai salah satu cagar budaya nasional. Yang keempat ada Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam ini salah satu peninggalan kerajaan Gua Talo yang masih bisa dilihat sampai saat ini. Nama awalnya itu Benteng Juma Pandang. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 Masehi, tepatnya di bawah masa kepemimpinan Raja I Maringau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Yang terakhir ada kompleks pemakaman Raja Goa dan Talo. Kompleks pemakaman Raja Goa dan Talo ini juga termasuk situs cagar budaya yang telah ada sejak abad ke-17 hingga abad ke-19 yang lokasi pemakamannya ada di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kecamatan Talo, Kota Makassar, yang tepatnya berada di dekat Sungai Talo. Mungkin segitu saja dari kami sebagai kelompok kerajaan Gua Talo, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.